Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika safi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam Tuhan sallallahu ala Muhammad. Ya alim al-hakim al-khabirul mubinul hadi alimul ghaib. Rabbana ya ilahana wal turbina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amta ya'il kaf ha ya ain sad birahmatika ya arhamar rahimin. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bin sepuh yang senantiasa di dalam belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang kami harapkan doa restunya. Khususnya kembali kita mendoakan beliau orang tua kita, beliau guru kita, pembimbing pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Darisan serta Ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau, sehingga sukses dalam mengemban estafet tongkat estafet perjuangan Bi'ilani Kalimatillah, disatukan murid dan jemaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita, ruh rasa keluarga kita dengan Birhul Qudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Syukur tasakur kembali di waktu yang semakin larut ini kita persembahkan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya syukur yang berisi, bukan syukur yang kosong tanpa isi. Apa isinya syukur? Adalah ruh dan rasa kita, sang ruh yang menyaksikan keagungan Allah dan sang rasa yang merasakan kasih sayangnya. Dua inilah, ruh dan rasa yang bersemayam dalam hati, senantiasa kita hidupkan, sehingga beban-beban dohir, beban-beban duniawi ini akan kalah dengan menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah dan merasakan belian kasih sayangnya. Maka tatkala manusia ini mampu merasakan hal yang demikian, menyaksikan keagungan Allah dan merasakan kasih sayangnya,
Inilah zikir sejati, inilah zikir hakiki. Manusia sudah beres dalam hatinya, beres dalam dirinya dengan Tuhannya. Manusia yang mampu senantiasa harmonis hubungan dengan Tuhannya, yaitu manusia yang betul-betul bersyukur tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mudah menyalahkan orang lain, dia tidak mudah mencari hitam daripada setiap permasalahan. Dia akan iqra' bin nafsi, membaca dalam dirinya. Maka seringkali manusia di akhir zaman ini tertipu dengan tampilan yang ada di luar dirinya, tertipu dengan hiruk pikuk yang ada di luar dirinya. Padahal apapun yang ada di luar dari diri kita ini bagaikan layar dari proyektor yang tidak kemana-mana. Layar dari sebuah proyektor yang bergerak ke sana kemari, yang menimbulkan gambar dan gerakan, itu adalah mesin proyektornya. Mesinnya terpancar dan ditangkap oleh layar daripada proyektornya. Maka seringkali manusia menyalahkan layarnya. Layarnya tidak kemana-mana, tetapi gerakan kesana kemari itu ditimbulkan daripada proyektornya. Habis waktu manusia, habis energinya untuk menyalahkan daripada yang ada di luar dirinya, menyalahkan angin, menyalahkan air, menyalahkan tanah, menyalahkan kayu, menyalahkan rembulan, menyalahkan hujan, menyalahkan semua. Sedangkan permasalahan yang hakiki itu ada di dalam dirinya sendiri. Maka di sini baginda Rasul mengajak kita benahi dirimu, iqra'lah binafsi, tafakur sa'atan afdalu min ibadi. Berfikir, bertafakur sesaat, menggali diri, mengkaji diri, mengevaluasi diri, ini lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Apa maksudnya? Ngaji itu mengkaji. Apa yang dikaji? Hatinya sendiri. Maka sering dalam dunia spiritual, di saat orang itu daim atau meditasi atau semedi kalau bahasa Jawanya, itu sering dia menjumpai suatu sosok binatang yang besar. Ternyata itu adalah dirinya sendiri. Ada juga orang yang gaib tiba-tiba melihat pocong berterbangan di depannya, ternyata itu pocong dalam hatinya sendiri. Ada juga orang gaib itu diperlihatkan binatang yang seperti dinosaurus, seperti genderuwo, seperti apapun bentuknya, itu ternyata cerminan dari diri sendiri. Maka di saat kita melihat, kita berpendapat atau melihat orang lain buruk, saksikan sesungguhnya itu keburukan kita sendiri. Oh, orang itu pembenci, oh, orang itu sombong. Sebetulnya kita sedang membaca diri kita sendiri yang terpancar kepada sosok di luar kita. Oh, orang itu medit, ternyata kemeditan kita sendiri yang kita baca, bukan kemeditan orang lain. Oh, orang itu nesunan, ternyata kita juga punya nesunan yang menghantui di dalam diri kita sendiri. Maka manusia akan habis kontraknya, dunianya, umur dunianya habis, digunakan untuk menyaksikan di luar dirinya sendiri, menyalahkan di luar dirinya sendiri, mempermasalahkan di luar dirinya sendiri, tanpa dia sadari waktunya habis, belum mampu mengoreksi dalam dirinya, di dalam hatinya.
Maka kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu berfatwa, orang yang akan dikaruniai ketakwaan kepada Rabbnya, dikaruniai makom yang tinggi di hadapan Tuhannya, maka dia akan melewati proses yang dinamakan muhasabah dirinya sendiri. Dia akan semakin sibuk mengurusi hatinya sendiri, tidak mengurusi orang lain, kejelekan orang lain tidak lihat. Dia tidak melihat keburukan daripada saudaranya, tidak melihat kelemahan daripada orang lain, sebab pandangannya menyaksikan kelemahannya sendiri, menyaksikan dosanya sendiri. Bertambah hari semakin banyak yang disaksikan kebocoran-kebocoran dalam langkahnya, kelemahan-kelemahan dirinya, dosa-dosanya bermunculan tanpa ada orang lain yang mengatakan kita berdosa, tanpa ada suara dari luar yang menyerukan bahwa kita berdosa. Kita sadar diri karena telah bercermin dengan koco penggolo kehidupan kaca penggala baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah proses bertauhid. Jadi bertauhid itu kesadaran manusia tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya. Bukan orang semakin ibadah itu semakin sakti, bukan. Semakin ibadah doanya semakin makbul, tidak. Kita sadar diri siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertauhid manusia itu semakin tenggelam dalam penghambaan, semakin tenggelam dalam rasa rumongso mengersani pengiran, sehingga apa dia tidak mau mengakui keagungan itu milik Allah. La haula wa la quwata, itulah dirinya, tidak ada daya dan kekuatan illa billahil aliyil azim. Sehingga dia tidak berani merasa bahwa doanya diijabah oleh Allah karena hasil daripada ritual ibadahnya. Dia tidak berani. Dia tidak berani menuju Tuhannya dengan berkaca pinggang malam, tidak berani. Dia tidak berani menuju Allah dengan memamerkan hartanya di hadapan Allah, tidak berani. Memamerkan ilmunya di hadapan semesta dan di hadapan Tuhannya, dia tidak berani. Sebab dia sadar dia itu adalah hamba Allah, Abdullah, budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa orang itu mengetahui siapa dirinya, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Itu artinya apa? Kesadaran, sidqah, kesadaran yang hakiki dalam diri kita. Kok merasa doa kita ini diistimewakan oleh Allah, kalau kita ini masih berselubung dosa? Kok kita merasa seperti bisa menentukan kehidupan dalam 3 menit, 4 menit, 5 menit yang akan terjadi dalam diri kita? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa memastikan kehidupan karena semua kepastian ada di tangan Tuhan kita. Seorang hamba yang baik itu menyadari bahwa harta ini milik Allah, ilmu ini milik Allah, harta benda milik Allah, istri anak titipan Allah, pangkat derajat ini dari Allah. Lalu di mana diri kita? Kita ini bukan siapa-siapa dan tidak tahu apa-apa. Sebelum kita dilahirkan Allah nggak ada. Dunia tetap berjalan, semesta tetap berjalan, tetap berputar normal. Nggak ada, kita pun nggak ada masalah dalam dunia ini. Sebelum kita bayangkan, sebelum kita lahir dulu, nggak ada yang mempermasalahkan kita ada atau tidak. Kok tiba-tiba ini merasa kita ini ingin diakui oleh orang lain, kita ini ingin dikenal oleh semesta, dikenal oleh alam, dicatat oleh sejarah, diakui sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang istimewa, sebagai orang yang kuat. Justru itulah yang akan menjadikan hijab untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para wali Allah inna khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, rasa khawatir dalam kehidupannya. Dia tidak dikenal orang, tidak masalah. Sebelum dia lahir manusia juga tidak mengenal dia. Dia tidak punya apa-apa, tidak masalah. Sebelum dia lahir dia pun tidak punya apa-apa. Maka kembalikan itu. Itulah jalan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dihina orang lain, lapang dada, legowo. Karena kita itu sebelum lahir itu tidak ada kita. Sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada daun-daun yang mengenal kita, gak ada angin air yang mengenal kita, gak ada yang peduli dengan diri kita karena kita gak ada. Kok tiba-tiba pengen ada, berarti adalah pengen tidak bisa pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada Allah, kembalikan semua ini milik Allah. Saat ini kita bisa berpikir ada ilmu, setetes ilmu di dalam diri kita, saksikanlah ini adalah dari Allah. Ada dititipkan harta benda Raja Brono sawah 2 hektar 3 hektar seandainya, saksikan ini titipan Allah. Kok ada orang lain bisa menghormati kita, orang lain kok sopan pada kita, saksikan ini adalah miliknya Allah, bukan milik kita. Kalau kita dihina orang lain, ya pantas, itulah milik kita. Karena yang manusia adalah makhluk tempatnya dihina, sedangkan sang Khaliq adalah Allah tempatnya disanjung. Kok berani-beraninya kita mengamini sanjungan dunia? Berani-beraninya kita mengakui keakuannya Allah. Engkau hebat, engkau pintar, kue hebat, kue sugih, kue pintar dan lain sebagainya. Saksikan dalam hati, semua adalah milik Allah Subhanahu. Jangan mengambil beban yang memberatkan ruhaniyah kita dalam kembali kepada Allah. Bukan salah Allah, salah manusianya itu sendiri. Dia mengambil beban berat dalam jiwanya, ditindih keakuan, dibelenggu ego. Ini yang bersumber dari halusinasi nafsunya sendiri, dibiarkan. Inilah yang menjadikan manusia kesulitan dalam kembali kepada Allah Subhanahu. Bagaimana ceritanya? Katanya pelaku spiritual, katanya bertauhid kepada Allah, berjalan menuju Allah, kok berdendang-berdendang. Yang dihidupkan rasa sombong, merasa hebat, merasa kuat, merasa dikenal, yakin tidak akan mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu kembali kepada Allah adalah yang mampu melepaskan semuanya, bahwa dia ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahwa kita tidak tahu apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya diri kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mari kita belajar dari pohon pisang. Pohon pisang yang berbuah, buahnya matang, bisa membawa manfaat untuk semesta. Dimakan rasanya manis, daunnya bermanfaat. Tatkala sudah diambil buahnya dan diambil daunnya, ketepuk pisangnya dicampakkan oleh semesta. Pisang tidak protes. Ketepuknya membusuk, dicampakkan, tidak dihargai. Dia pun ikhlas sebab hidup ini pengabdian. Dia tidak protes tatkala semesta tidak menghargainya, sebab yang disaksikan yang penting dia mampu menghamba kepada Allah, menjalankan tugas kehidupannya sebagai bagian daripada rantai semesta menjadi pisang. Alhamdulillah. Sama kita sebagai manusia,
Oh, kita diberi ilmu oleh Allah, sampaikan ilmu ini. Kita diberi harta oleh Allah, gunakan harta sebaik-baiknya. Kita diberikan pangkat, gunakan pangkat, fasilitas pangkat derajat kita untuk semesta alam, untuk kemanfaatan, untuk perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Sudah selesai, titik. Jangan berharap penghargaan dari manusia. Yang penting kita sudah menjalankan tugas kita, menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menyampaikan kebenaran Allah, kita sudah menjalankan tugas-tugas dari Allah. Setelah itu kita berserah diri. Terserah semesta ini mau menganggap kita ini manfaat atau tidak, enggak masalah, dan enggak berpengaruh dalam nasib kita ke depan. Sanjungan daripada semesta ini enggak ada ngaruhnya, enggak ada ngaruhnya. Itu enggak kita butuhkan. Justru cacian kadang dibutuhkan untuk menghapus dosa-dosa yang nempel dalam diri kita. Justru fitnah ini masih kita butuhkan untuk menghapus dosa-dosa yang tidak bisa hilang dengan istighfar, yang tidak bisa hilang dengan puasa, yang tidak bisa hilang dengan salat taubat, mandi taubat. Itu bisa dihilangkan dengan cacian dan fitnahan. Alhamdulillah, itu kita butuhkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, cacian dari tetangga kita dijelek-jelekkan, apapun itu masih kita butuhkan dalam proses kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sanjungan yang kita terima itu yang membahayakan diri kita, itu yang membahayakan nasib kita, menjadikan hijab, menjadikan jumawa, menjadikan adikun sopo siro sopo ningsun, sehingga keakuan Tuhan diakuinya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah alamul malakut, inilah alam para malaikat, inilah alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu alamul malakut, alam yang senantiasa merasakan keagungan dan kebesarannya, merasakan kemahasuciannya, merasakan kemahadikdaannya, merasakan afngalnya, merasakan sifatnya setiap saat dan detik. Dohir boleh di pasar, jasad boleh kita di sawah, dohir boleh kita ke kantor ataupun sedang di jalan, tetapi rasa tidak boleh bergeser. Senantiasa menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah dan merasakan belian kasih sayangnya, sehingga setiap saat dan detik mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, ini masih di bulan Sa'ban, sebentar lagi puasa. Kesempatan kita untuk mengevaluasi diri dan memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Semakin banyak kita temukan kesalahan kita, maka itu berarti kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita dihadirkan Allah di majelis taklim kita dalam rangka malam ulang tahun majelis taklim At-Tadhkir yang ke-48. Bahwa At-Tadhkir itu pendirinya adalah yang guru kita Syekh Maulana Kakak Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Kewalian beliau ini adalah kewalian Arab yang mendominasi. Kalau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Jabal Hasan, kewaliannya adalah kewalian asli Jawa, asli Jawa.
bahwa At-Tadkir ini didirikan oleh beliau. Pertama kali muncul nama At-Tadkir di Sukabumi. Beliau mengawali perjuangan suci dari sana, dari Sukabumi, kemudian ke Jakarta, dan alhamdulillah sekarang di Tangerang, Banten. Selalu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam adalah betul-betul sultan daripada aulia Allah. Beliau dari kecil sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sutub atau jantan. Beliau kecil pernah mesantren di Tebuireng, dan tugasnya adalah ngomong Gus Dur, sehingga Gus Dur sangat hormat dengan beliau. Di umur yang masih muda, beliau sudah dididik oleh Allah di seluruh dunia. Umur 17 tahun beliau sudah sampai Alaska, sudah sampai Lebanon, sudah sampai Arab, dan lain sebagainya. Jadi beliau di usia muda dididik oleh Allah mengembara ke seluruh penjuru dunia. At-Tadkir yang di Indonesia ini sebagian kecil, itu pun alhamdulillah ada di seluruh Pulau Jawa, Sumatera, ada di Kalimantan. At-Tadkir yang ada di Eropa ini sangat besar. Ada yang di Australia, Jerman, Inggris, Belanda, Amerika, Prancis. Ada yang di Arab, Mekah, Madinah. Ada banyak sekali perwakilan murid-murid beliau yang berjuang di luar negeri. Dan kita alhamdulillah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengenal guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan, dan kemudian bisa dikenalkan dengan beliau Yang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Maka majelis taklim kita adalah majelis taklim At-Tadkir Kaliarin. Maksudnya majelis taklim At-Tadkir yang ada di Kaliarin, maka menjadi At-Tadkir Kaliarin, di mana At-Tadkir mengajak kita untuk senantiasa seperti yang kita bahas tadi, senantiasa sadar, senantiasa tahu diri, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau silsilah dari beliau itu cucu dari Mbah Ngalimin, lahir di kota Jember, kemudian mondok di Tebuireng, dan belajar tauhid. Guru dohir beliau adalah Syekh Dato' Ibrahim yang berada di tengah alas Purwo Banyuwangi. Syekh Dato' Ibrahim itu guru beliau. Dan guru kita suatu malam pernah diajak naik perahu sama guru beliau yang cerita. Kemudian diperintahkan untuk jegur di samudra di selatan Banyuwangi. Akhirnya beliau terjun ke laut, nyentikake dawuh guru. Maka beliau di laut, jegur di laut selama 3,5 tahun. Cerita beliau, ternyata itu adalah alam, bahwa alam kerajaan Niro Kidul itu memang ada. Beliau bertapa di suatu gunung di alam itu yang menjadikan kerajaan Niro Kidul 2/3 hancur, tinggal sepertelon. Akhirnya Niro Kidul dan pasukannya hadir dan bertarung dengan beliau. Alhamdulillah beliau menang. Dari situ Niro Kidul menawarkan perdamaian agar beliau menjadi raja di alam itu. Beliau tidak mau, sebab aku dilahirkan untuk berjuang di alam tauhid, alamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itulah alam gaib memberikan gelar beliau Kakang Gusti.
berbicara pertarungan dengan Niro Kidul kalah. Dan Niro Kidul mengancam, wahai Imam Nur-Ghazali, saat ini aku mengaku kalah, tetapi saksikanlah sumpahku, aku akan menghancurkan murid-muridmu, karena aku tahu murid-muridmu tidak akan sehebat engkau. Maka disinilah ancaman dari Niro Kidul. Apa ajian kekuatan Niro Kidul? Ajian yang paling sakti dari Niro Kidul, ajian pamungkasnya adalah seksual, syahwat. Maka tatkala murid beliau ini tidak mampu mengendalikan syahwatnya dan melampiaskan kepada selain istrinya, maka akan jatuh tersungkur, jatuh tumbang, na'udzubillah min dzalik. Maka alam Niro Kidul itu alam seksual, alamnya beliau itu alam sufiyah, alam Mas Picis Rojo Brono, alamnya Dewi Lanjar itu alam pangkat derajat. Semua adalah alam kebatilan. Ratu Kidul, Niro Kidul itu berbeda. Kalau Niro Kidul itu batil, alam seksual. Kalau Ratu Kidul itu hakullah, alam haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan manusia, Ratu Kidul itu ibaratnya istri kita. Tapi Niro Kidul sama-sama wanita, sama-sama punya kaki, punya rambut, punya tangan. Seluruh wanita yang bukan istri kita itu adalah Niro Kidul. Maka harus kita hindari. Boleh kita bergabung dengan istri kita atau Ratu Kidul, yakin akan membawa manfaat, sebab itu hak Allah. Amin, Allahumma Amin. Sebab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentang Imam Nur-Ghazali Syekhul Islam. Kalau silsilah, beliau cucu dari Mbah Ngalimin. Mbah Ngalimin itu siapa? Mbah Ngalimin itu keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ada 4 bersaudara. Yang satu nanti melahirkan Mbah Hasyim Asy'ari jadi NU. Yang satu melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan jadi Muhammadiyah. Yang satunya lagi melahirkan Trimurti jadinya Gontor, Pondok Pesantren Gontor. Dan yang satu lagi Mbah Ngalimin itu melahirkan Mbah Nur-Ghazali jadinya pejuang tauhid. Tugasnya masing-masing. NU tugas di kepesantrenan, Gontor tugas di kemodernan, Muhammadiyah tugas di amalun soleh, sedangkan Mbah Nur tugasnya adalah meluruskan tauhid, bukan berubah tata cara wudhu sholat, tidak, bukan merubah NU, tidak, bukan merubah Muhammadiyah, bukan merubah Gontor, tidak, tapi menjaga arahnya. Tidak berubah tata cara sholatnya, tapi menata angan dalam sholat, rasa dalam sholat, agar tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sosok beliau Imam Nur-Ghazali, sosok beliau guru kita ini turunnya per 700 tahun. Imam Nur-Ghazali itu ruh sucinya diturunkan Allah per 700 tahun sekali. Dari baginda Rasul 700 tahun kemudian turun menjadi Syekh Abdul Qadir Jailani. 700 tahun kemudian turun menjadi Imam Nur-Ghazali. Maka pangkat beliau adalah Sultan akhir zaman. Sebab yang dimuliakan Allah. Sedangkan kita ini adalah jamaahnya, murid-muridnya. Ini dikatakan mujaddid. Mujaddid itu artinya pembaharu, pejuang Islam akhir zaman. Kalau Wali Songo dulu tugasnya itu mengislamkan umat Hindu, umat Buddha, kejawen, Kapitayan dan lain sebagainya, dikenalkan dengan Islam sehingga bisa berwudu, bisa sholat dan lain sebagainya. Kalau tugas mujaddid yang diketuai yang Nur-Ghazali dan guru kita Bapak Kiai Jabal Ihsan,
tugasnya adalah meluruskan tauhid, bukan mengislamkan orang Hindu Buddha, tidak. Sekarang mayoritas sudah Islam, tetapi mengembalikan marwah keislaman sebagaimana yang diajarkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sasaran perjuangan kita bukan tata cara wudhu, sudah selesai. Itu tugasnya daripada Mbah Hasyim Asy'ari dan kelompoknya. Tata cara kita bukan merubah caranya sholat, bacaan sholat, caranya zakat, caranya haji, caranya umroh. Tidak. Tugas kita adalah bagaimana saudara-saudara kita bersama mampu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di NU bertauhid kepada Allah, di Muhammadiyah bertauhid kepada Allah, di Golkar bertauhid kepada Allah. Bagaimana betul-betul mampu bertauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak merubah daripada syariatnya, tidak. Itu sudah jadi, sudah baku. Tetapi sasaran tembak dari perjuangan akhir zaman adalah bagaimana mampu bertauhid kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana orang sholat ini betul-betul karena Allah. Bagaimana orang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ini dipersembahkan untuk Allah. Bagaimana pedagang mampu kembali kepada Allah, petani mampu kembali kepada Allah, pegawai mampu kembali kepada Allah, seluruh lapisan masyarakat mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di gunung, yang di kota, yang di lembah, yang di pantai, yang di tengah hutan, bagaimana mengenal asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mampu kembali kepada Allah, mengerti tentang tujuan hidup dan mampu menjalaninya. La ilaha illallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit kisah dari yang guru kita, Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga membawa berkah dan manfaat. Tentunya ungkapan dari awal akhir adalah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita dikenalkan di At-Tadkir Kaliaren, dikenalkan dengan guru kita, dikenalkan dengan yang guru kita. Semoga betul-betul kita mau berjuang sesuai harapan dari beliau-beliau, yaitu betul-betul menghamba kepada Allah sampai akhir hayat. Membawa pribadi, keluarga kita dan masyarakat kita, mari kita bawa untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lucu tatkala orang bertanya At-Tadkir itu NU atau Muhammadiyah. Lucu bahwa At-Tadkir itu adalah dalam satu perahu yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama. Karena tatkala membahas NU ini tentang tata cara wudhu, tentang tata cara sholat, tentang hal haram, cara syahadat, cara zakat, cara umroh, tentang hukum-hukum Islam. Dan kita tumbuh besar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sedangkan program At-Tadkir adalah mentauhidkan umat agar umat mampu bertauhid, baik NU, Muhammadiyah, Golkar atau apapun, bagaimana mampu mengenal tujuan hidup yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau yang guru kita masa mudanya mondoknya di Tebuireng dan bertugas ngomong Gustur sampai Gustur itu menganggap beliau sebagai orang tuanya. Apapun pasti laporan dengan beliau sewaktu masa hidupnya. Sehingga kemarin ada ketua Gusdurian yang dari Ciganjur, namanya Gus Imam dari Ciganjur.
melihat fotonya Mbah Nur kaget. Karena Gus Dur sering cerita tentang Mbah Nur Ghazali, sering ditunjukkan di HP fotonya, tapi beliau belum pernah ketemu, dan ketemu fotonya di sini kaget. Loh, ini fotonya Mbah Nur Ghazali. Dia bercerita tentang apa yang diceritakan Gus Dur tentang Mbah Nur Ghazali, sehingga menjadi akrab. Namanya Gus Imam, itu ketua Gus Durian di Ciganjur. Hari ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian semoga bermanfaat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya seperti biasanya, kalau ngaji lapangan paling jam 12 selesai, punjul-punjul setengah 1, tapi kalau pas amalan jam 2 baru selesai. Alhamdulillah. Ikhlas ya. Semoga membawa berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.